Kita sudah masuki hikmah yang ke berapa? 48. Bunyinya begini. Saat engkau penuhi pandanganmu dengan kekurangan saudaramu. Saat engkau penuhi pandanganmu dengan kekurangan saudaramu, maka matamu pun tidak akan bisa melihat kebaikannya. Kalau sudah dipenuhi dengan melihat kejelekan saudara, maka nggak akan bisa melihat kebaikannya. Tidak bisa melihat kebaikannya. Di saat engkau tidak bisa melihat kebaikan, seseorang, di saat engkau tidak bisa melihat kebaikan saudaramu, maka engkau pun tidak bersyukur kepadanya. Saat engkau tidak bersyukur kepadanya, engkau pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, mata kita ini ada batas. Anggap saja gambaran mata. Kalau sudah kita gunakan semuanya melihat yang jelek, kita tidak bisa melihat kebaikan. Setengah-setengah ya setengah. Akan tapi kalau kita sudah melatih, dan ini pendidikan baginda Nabi, melihat kebaikan seseorang, bahkan kita berusaha untuk menutup kejelekan siapapun, maka selagi yang tampak adalah kebaikan seseorang, akan membuahkan kebaikan yang lain lagi. Apa itu? Kemudahan kita untuk bersyukur kepada hamba tersebut, orang tersebut. Dan orang di sini bermacam-macam, bisa saja itu adalah baginda Nabi, sampai guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, manusia semuanya. Makanya tadi kebetulan kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak tadi sore tentang bagaimana pandangan kita dengan orang lain. Kalau kita biasa dengan suudzon, prasangka buruk dengan seseorang, dia tidak akan bersyukur pada akhirnya. Na'udzubillah. Kalau sudah tidak bersyukur dengan manusia, tidak bersyukur kepada Allah, hukuman akan Allah turunkan. Allah akan turunkan. Maka inilah yang harus terus kita hadirkan, berlatih kita. Bagaimana kita memenuhi pandangan kita ini dengan kebaikan orang lain. Jangan kau penuhi pandanganmu dengan keburukan seseorang. Karena kalau sudah kita penuhi keburukan seseorang, nggak akan bisa melihat kebaikan. Karena penuh. Cuman kadang kita tidak penuh-penuh amat. Tapi lebih banyak melihat kejelekan seseorang. Bisa melihat kebaikannya, cuman masih ada kejelekannya. Ini menjadikan kita kurang terima kasih kepada seorang hamba tersebut. Maka hati-hati. Kalau kita punya hati kok tiba prasangka buruk, ada orang prasangka buruk. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita duduk dengan orang berprasangka buruk. Kalau kita bersama orang yang berprasangka buruk, paling repotnya hidup dengan orang semacam itu. Kenapa? Kita bicara yang jelas, dia melihat yang tidak jelas. Melihat orang di kiri kanannya selalu jelek. Saya punya cerita guyonan, ya, guyonan tapi beneran juga sebetulnya. Saya hadirkan dalam salah satu wasa. Ada satu orang pergi ke dokter. Pergi ke dokter, bilang, dokter saya sakit. Ini sakit, jidatnya sakit. Diperiksa nggak ada. Dada saya sakit dokter. Sakit. Lututnya sakit katanya. Dilihat sama dokter nggak sakit. Jempolnya juga sakit. Lihat sama dokter tidak sakit. Nggak ada yang sakit kok kamu bilang sakit. Tapi sakit ini. Sakit. Dokternya tuh lupa bahasanya. Yang dikontrol hanya jidatnya, dadanya, lututnya, sama jempolnya. Tidak dilihat jarinya. Rupanya dia orang kena cantengan dia. Jarinya yang sakit. Makanya ada orang sakit, kadang lihat orang lain seperti sakit. Padahal dia sendiri yang sakit. Lihat jelek. Semua orang jadi gak jelek. Karena jelek dia dalam dia. Ini termasuk hukuman dari Allah. Orang yang diberi penyakit semacam ini, hukuman dari Allah, banyak istighfar. Tidak dengan yang lainnya. Kuatkan iman. Bukan dengan bermacam-macam cara. Hanya dengan iman kepada Allah. Tingkatkan iman, takut kepada Allah. Banyak istighfar, ya Allah. Ya Allah, istighfar. Kalau doanya para rasul, ya Allah, tutuplah mata kami dari kekurangan pasangan kami. Dari kekurangan saudara kami. Dari kekurangan keluarga kami. Kita minta ditutup. Kita tidak ingin melihat kekurangan siapapun. Maka termasuk hikmah kasih sayang Allah tuh, Allah tidak menampakkan kejelekan kita di mata orang lain. Dan kita jangan pengen tahu kejelekan orang. Makanya mencari kejelekan orang sendiri juga dosa. Man tatabba auratahi tatabba Allah auratah.
Kalau ada orang mencari-cari kejelekan orang, tatabba aurata akhi. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan seseorang, maka Allah akan merendahkan dia, akan dipermalukan juga dia. Makanya, di samping kita tidak boleh melihat kejelekan seseorang, mencari-cari juga tidak boleh. Bahkan berusahalah kita untuk melupakan. Kalau Luqman Hakim punya hikmah yang luar biasa dahsyat, bahwasanya untuk berbuat baik adalah lakukan dua hal, ingatlah dua hal, selalu ingat dua hal, dan selalu lupakan dua hal. Kata Luqman Hakim, apa dua hal yang harus selalu kita ingat? Ingat dua hal. Yang pertama adalah, jika engkau berbuat salah kepada seseorang, maka senantiasa ingatlah. Yang harus diingat yang kedua apa? Jika ada orang berbuat baik kepadamu, berusahalah engkau untuk selalu mengingatnya. Dua hal yang harus selalu kita ingat. Ada dua hal yang hendaknya kita lupakan. Apa itu? Yang pertama, jika engkau berbuat baik kepada seseorang, biasakan untuk melupakannya. Agar kita mudah berbuat baik. Kemudian yang harus kita lupakan lagi apa ini? Jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan. Itu kan rumus hidup yang indah. Maka jangan membiasakan kita muni mata kita dengan naibnya orang lain. Na'udzubillah. Kejelekan seorang. Itu musibah. Hukuman. Siapapun yang merasa semacam ini, ayo. Kadang dengan pasangan suatu ketika, na'udzubillah. Begitu busuknya itu hati. Seorang laki-laki marah sama istrinya gara-gara prasangka buruk, bermimpi. Mimpi istrinya dimarahi. Dia kerja di Jakarta, orangnya ada di rumah. Tiba-tiba ngomong, kamu kenapa? Kenapa bang? Aku mimpi. Sampai uniknya suatu ketika, naudzubillah, ada seorang berkata, suudon, tapi subhanallah, semoga Allah ngampuni. Kan kami selalu mengajarkan bahwasanya, naudzubillah, ini kan hati busuk. Terungkap dari lesannya, kan kita selalu mengajarkan. Kalau kita punya kesalahan, hendaknya ditutup. Jangan sampai sampaikan kepada siapa, dosa seperti apapun dan sebagainya. Apa ini? Bisikan setan pada laki-laki tersebut ini. Mungkin semua santri dan perempuan dan orang-orang sama Buya itu kayaknya sudah punya kejahatan semuanya. Kenapa? Kalaupun tidak, karena ditutup-tutupi itu. Suudonnya. Luar biasa. Jadi, suudon. Jadi, enggak, luar biasa. Bahaya sekali namanya prasangka buruk. Jangan dibiarkan. Istighfar yang banyak. Salat kepada Nabi yang banyak. Yang menyejukkan hati hanya itu. Iman. Ada orang imannya kropos. Na'udzubillah. Enggak rindu kepada kebaikan. Nggak rindu kepada kemuliaan. Maka kita menemukan perindu kemuliaan modelnya bermacam-macam. Jika dia ada seorang pejabat, dekat dengan ulama untuk bisa selamat. Orang kaya pun dekat dengan ulama. Ulama pun ingin menggandeng mereka sama-sama. Ayo. Hidup yang baik bersamaan. Pengen selamat semuanya. Tapi jika orang tersebut tidak rindu kemuliaan, dia tidak akan bisa melakukan kebaikan apapun. Maka bersyukur siapapun dari kita yang dirindukan oleh Allah kepada kebaikan. Nah, kemudian kita harus menduga bahwasanya semua orang bisa berbuat baik. Dan sungguh, kita menemukan orang banyak berbuat baik. Yang tidak pernah kita duga-duga. Bukan karena dia punya kekayaan, bukan karena dia punya jabatan, tapi dia punya niat. Di dalam hatinya. Nah ini, ada masalah iman, kekroposan iman. Orang suudzon kepada baginda Nabi yang kita kisahkan. Ada suatu ketika ada orang menghafal Quran, tiba-tiba keluar dari iman gara-gara dia punya prasangka kepada baginda Nabi waktu membaca kisah Sayyidah Zainab. Dia berprasangka Nabi punya niat busuk kepada Sayyidah Zainab. Lalu menceraikan Zainab dengan Z yang semula adalah anak angkat Nabi. Kemudian dibatalkan adopsi. Lalu mengatakan Nabi Muhammad begini-begini. Tiba-tiba langsung dicabut imannya oleh Allah. Na'udzubillah. Dan kalau sudah dicabut iman, kadang-kadang nggak pakai syarat unik sekali. Begitu sebaliknya, kalau sudah iman, Allah hantarkan kepada seseorang. Kita melihat orang-orang yang berubah menjadi orang beriman dari kehidupan yang luar biasa. Dia bukan dalam keadaan fakir, dalam keadaan jaya-jayanya, dalam keadaan sukses-suksesnya. Tiba-tiba kembali kepada keimanan, masuk pada agama Islam, ada. Ada na'udzubillah hamba yang biasa dengan prasangka buruk kepada Allah, Rasulnya dan sebagainya, hidupnya tiba-tiba cabut imannya, na'udzubillah, di neraka selama-lamanya. Maka perlu kita tata hati kita ini. Sudahlah. Apalagi zaman ini, zaman orang biasa bongkar-bongkaran aib. Masya Allah, habis-habisan hari ini. Kita diajari prasangka buruk. Diajari bermusuhan. Diajari kita mulai dari pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan KU harus berantem semuanya. Sampai
pemilihan DKM masjid harus berantem kita. Mana kasih sayang, mana cinta? Perlu kita tata hati kita iman. Kalau sudah iman tidak ada, naudzubillah, orang bisa melakukan apa saja, kehinaan-kehinaan. Iman. Maka tidak rindunya kita kepada kebaikan adalah karena proposnya iman. Maka kepada anak-anak santri semuanya, berbanggalah kalian jadi santri. Karena kalian orang bisa menjadi mulia. Ustadzmu mulia karena ada kamu, ustadzmu jadi ngajar. Orang yang diberi oleh Allah rizki dekat dengan kamu selamat. Coba, maka kamu ini adalah sebab pengundang kemuliaan. Maka dari itu Nabi menyebut kalian dengan wasiatu Rasulillah. Kalian wasiatnya Rasulillah. Makanya kalian harus sayang. Makanya kamu harus sadar, tidak ada tempat mulia kecuali tempat seperti kalian. Di sana mungkin ada orang yang tidak sempat mondok dan sebagainya. Cuman dia selamat karena cinta kepada orang seperti kalian. Ini para santri, kemudian yang hadir di hadapan kami para santri. Yang tidak pernah nyantri bukan berarti tidak selamat. Tanamkan kecintaan Anda kepada wasiatnya Rasulullah, kepada ahli ilmu, kepada ilmu. Kuncinya satu lagi, husnudon. Bahasanya tidak ada. Ada santri khususnya, tidak ada jalan terbaik kecuali jalanmu itu. Suatu ketika Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam buku Hada Walidi tentang ayahanda beliau, bagaimana ayahanda beliau berharap kepada beliau. Kalau Dr. Bui tanya kecerdasannya, jangan tanya kecerdasan beliau. Sampai dikatakan Ghazali zaman ini beliau. Apa kata ayahanda beliau? Ya Said, manggilnya Said. Kalau seandainya kemuliaan sejati, kemuliaan yang sesungguhnya adalah engkau harus aku letakkan di tempat sampah, maka engkau akan aku jadikan tukang sampah. Akan tapi aku melihat kemuliaanmu adalah di dunia kebaikan ini. Ilmu dan seluk-beluknya ilmu. Maka aku akan tapakkan kakimu di jalan ini. Masukkan ke jalan itu. Sampai menjadi seorang imam. Karena seperti ini para santri, ini kan di pondok. Kalian mengundang kebaikan, siapapun yang tidak sempat meraih kebaikan seperti kalian, bisa dengan berurusan dengan kalian. Makanya kan promo Buya kan besar-besaran. Karena apa? Buya punya pemancing, punya pancing, punya modal kalian para santri. Sehingga orang saya ajak merawat kalian semuanya. Pada akhirnya selamat semuanya kita ini. Program, makanya kata guru mulia, Abu Yahya Abdullah Bahar mengatakan kamu itu kalau cari ikan tuh bikin jaring yang banyak. Biarpun beliau sendiri kalimat ini sudah lupa waktu saya sodorkannya. Beliau pernah ngomong, kamu itu kalau bikin jaring yang bermacam-macam. Setiap jaring nanti ada ikannya. Saya pahami, saya kalau buat program dakwah ya jangan satu. Bermacam-macam. Jadi banyak jaringnya, nanti banyak masuk. Nah, apa hubungannya dengan hemah kita malam ini? Maka yang harus kita hadirkan, di sana banyak orang ingin berbuat baik. Banyak orang berbuat baik dan menanti program yang kita rencanakan. Jangan sampai kita tidak peduli dengan program kebaikan yang ditawarkan oleh orang dari kiri kanan kita, lalu Allah akan kirim orang selain kita, naudzubillah. Dan dijanjikan oleh Allah, kalau engkau tidak mau dengan kebaikan yang ada pada keluargamu, pada orang tuamu, pada gurumu, pada masyarakatmu, Allah akan ganti orang lain dan kau akan jauh daripada kemuliaan. Ayo. Nah ini. Jadi harus kita sambut misalnya. Mungkin kita adalah seorang kaya raya. Ayo, berarti diseru oleh Allah, datang. Mulia. Saya pejabat mulia. Tapi jangan sampai kita tidak peduli dengan sebagainya. Allah akan ganti biqaumin dengan satu kaum yang lebih lain. Karena apa? Nggak mau ditawari. Yang ingin jadi seperti kalian, wahai para santri, ribuan jutaan manusia. Kalau kalian tidak syukur menjadi kalian, maka Allah akan ganti. Naudzubillah. Dan juga para juru dakwah, para ustadz, para pejuang, para pengusaha dan sebagainya. Yang selama ini berbuat baik atau mendapatkan surat kebaikan kalau tidak. Allah Maha Kaya bisa diganti dengan yang lainnya. Maka pegang ini. Sampai kapan? Sampai kita mati. Maka syukuri kalau Allah merindukan kita kepada kebaikan. Sayyidina Imam Ali mengatakan, seorang itu harus menjadi seorang alim. Kalau tidak muta'alim, seorang alim atau yang belajar atau muhib mencintai. Nanti satu rombongan. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah? Yang paling tulus. Yang paling tulus. Nah, kembali pada husnudon. Makanya dalam berdakwah, berjuang itu husnudon. Orang jangan menganggap kita sendiri yang paling baik.
banyak. Dan ternyata betul kita menyuruh kebaikan di sana menyambut. Subhanallah, orang baik-baik. Tinggal kita berpikir, kenapa kok saya kurang baik? Orang baik-baik sekali di sana sini, ada orang berbuat baik, subhanallah. Memang Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih, sehingga kekasih Allah ada di mana-mana. Makanya syukuri keberadaan kita ini, kita syukuri. Alhamdulillah, Allah juga mengundang orang-orang baik. Alhamdulillah, aku juga diletakkan tempat baik. Harus aku syukuri. Kalau belum bersyukur, imanmu yang keropos. Iman kita yang keropos. Kalau iman keropos gimana? Istighfar banyak, minta ampun kepada Allah. Iman, kuatkan iman. Allah. Andalan kita Allah. Kalau bukan Allah, rugi. Maka kalau kita sudah dengan Allah menjadi pengusaha, yang selamat menjadi pejabat, sama Ustadz selamat. Kemarin kita ada acara di malam apa kemarin? Hijrah, semangat hijrah. Ada salah satu dari bersama sebab atau cara hijrahnya. Ada cara hijrah yang bisa kami amati. Beberapa orang tuh hijrah memang tidak boleh kita mengandalkan, tidak boleh mengandalkan kehebatan kita, kecerdasan kita. Juga dengan beberapa, siapa nama-nama beliau kemarin ada ada Mas Ari Untung, kemudian Rohani dan juga Setmar Afina. Di antaranya yang kami ambil hikmah, saya ceritakan agar jadi ibroh. Mas Ari Untung waktu itu cerita bahwasanya saya itu dengan yang semula jauh dari agama, tiba-tiba oleh Allah kepada agama. Dan punya istri, dan beliau menceritakan, berarti saya boleh menceritakan, punya istri itu belum dekat dengan agama. Waktu itu masih belum pakai kerudung, pakai ini. Dan dia berusaha setiap ngajak pasti debat dengan istrinya. Pasti debat ribut dengan istrinya. Cuman akhirnya beliau menyerah dengan cara itu. Akhirnya saya hanya menyerahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Dia tingkatkan ibadahnya. Dalam bahasanya, saya tersentuh betul dengan kalimat itu. Kalau saya ingin menjadikan istri saya solehah, saya harus berbenah diri dulu. Saya hanya ngadu kepada Allah, minta kepada Allah. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba saat suatu ketika keluar rumah, kalau saya itu, tiba-tiba istri saya sudah menggunakan itu semua. Itu sudah berjalan berapa waktu yang lama. Ternyata apa? Itu pelajaran buat ustadz sekalipun. Tidak boleh mengandalkan kehebatan kita. Kita harus menyerahkan kepada Allah. Ternyata apa? Maka kita sampaikan, kita timpali. Allah menjaga Anda agar tidak sombong, tidak merasa bisa menjadikan orang tunduk. Ternyata Allah gagalkan dulu, tapi Allah berikan berhasilan dengan cara yang lain. Rupanya apa? Kesadaran untuk berkerudung, menggunakannya adalah dari kesadaran dirinya. Tapi tentunya ya berkat suaminya ngajak dengan baik, dengan ketulusan. Tapi kita pun semua tidak boleh sombong. Mengandalkan kehebatan cara bertutur kata, kehebatan punya uang, kehebatan punya jabatan. Enggak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat kisah-kisah semacam itu, terenyuh. Dari dunia glamor kebiar, lalu dia kembali kepada dunia keindahan, dunia agama. Maka semua yang sudah berada di dunia kebaikan, tolong syukuri sebelum dicabut oleh Allah. Orang di sana merindukan. Orang di sana rindu. Jangan sampai sudah berada di tempat mulia, lalu tidak menginginkan istiqomah di dalamnya. Untuk menjadi mulia tidak harus orang meninggalkan pekerjaannya, tidak harus meninggalkan profesinya. Bahkan kami sampaikan, Anda tetap dalam profesi Anda, cuma diklik saja, dibelokkan niatnya saja. Bisa saja menjadi pejabat ahli surga. Hari ini kita kedatangan daripada tamu-tamu. Kemarin kedatangan ada ngobrol dengan para tamu. Dari polisi, ada ini yang sampaikan. Seperti kepolisian ini sebenarnya kalau mau dakwah kan mudah. Dan polisi ahli surga itu, yang penting niatnya. Keluar dari rumah yang diurusi adalah manusia. Orang diurusi, nggak ada urusannya dengan, kalau mungkin orang punya masalah dengan dia, lalu di stop, enggak. Ini urusan dengan saya nggak mau nggak mau nolong dia. Enggak. Jadi kalau sudah polisi, ngurusi semua manusia. Agamanya sama, nggak sama diurusi. Kemudian, kalau ingin berbuat baik kan mudah. Kalau ada misalnya ada satu tempat untuk judi, mabuk dan sebagainya. Ustadz atau kelas-kelas orang biasa
Ustadz kalau ingin menyelesaikan mungkin malah lalu datang ke tempat tersebut mungkin malah diajak perang. Tapi kalau polisi saja cukup assalamualaikum lewat ke tempatnya, assalamualaikum lagi. Mobil patrolinya parkir di sampingnya, berhenti. Artinya apa? Begitu kasihnya Allah, Allah memberikan kesempatan seseorang untuk bisa berjaya dengan keahlian masing-masing. Maka dari itu kembali kepada hikmah. Jangan ada prasangka buruk kepada siapapun merasa dianya adalah lebih bagus lalu merendahkan orang lain, tidak. Jangan merendahkan siapapun. Akan tapi di sisi lain jangan sampai kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dari karunia, kebaikan, kemuliaan yang sudah Allah berikan. Kalau tidak Allah akan ganti dengan yang lainnya. Kita balik kepada hikmah yang sudah kita baca. Bahwasanya saat engkau penuhi pandanganmu dengan kekurangan saudaramu, naudzubillah. Saudaramu ini banyak, maksudnya saudara seagama. Bahkan bukan seagama juga, saudaramu. Kalau kita biasa melihat kejelekan seseorang, maka matamu tidak akan bisa melihat kebaikannya. Di saat engkau tidak bisa melihat kebaikan saudaramu, maka engkau pun tidak bisa bersyukur kepadanya. Saat engkau tidak bersyukur kepadanya, engkau pun telah tidak bersyukur kepada Allah. Kalau sudah tidak bersyukur kepada Allah, apa hukumannya? Inna adzabi lasyadid, hukuman dari Allah pedih. Makanya menjadi orang tidak bersyukur dengan sahabat, tidak bersyukur dengan guru, tidak bersyukur dengan orang tua. Bahkan mungkin seorang tua tidak bersyukur kepada anak, karena hanya bisa melihat negatifnya saja. Nah, tapi lebih buruk lagi adalah menganggap orang selalu memperlakukan jelek kepada dia. Mungkin hikmah yang lalu ya kita bicara tentang di Riyadhus Shalihin beberapa tahun yang lalu, bagaimana ada orang berprasangka buruk kepada anak, kepada orang tua kepada anak, masalah keadilan kemarin. Anak menduga orang tuanya tidak adil, naudzubillah. Jangan lakukan itu semuanya. Baik, mari keluar dari majelis ini, kita berusaha untuk melupakan kejelekan siapapun. Ingat, kalau kita ingin punya kawan yang tidak dosa, maka sampai tidak punya dosa, maka sampai mati kita tidak akan punya kawan. Kalau Anda ingin menikah dengan wanita yang tidak punya kesalahan, maka sampai mati jomblo. Karena semua manusia punya kesalahan. Tapi kelebihan kita adalah di saat kita bisa menutup kekurangan pasangan kita, kekurangan sahabat kita, kekurangan orang tua kita, kekurangan anak-anak kita. Menutup maknanya apa? Tidak disimpan di hati, jadikan bahan untuk ngecek dia. Ada banyak kita mengetahui kesalahan seseorang lalu kita mengingatkan adalah dakwah. Maksudnya apa? Jangan biasa kita prasangka buruk kepada siapapun, selesai. Itu saja. Semoga Allah menjauhkan hati kita dari prasangka buruk. Dan Allah menjauhkan kita dari orang berprasangka buruk dari kita, kepada kita. Dan menjauhkan kita dari prasangka buruk, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, khususnya yang telah mendahului kita. Allah ampuni, angkat derajat mereka. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang masih hidup semuanya, sepanjang umur, sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Dan semoga Allah menjaga keluarga kita indah, harmonis dalam rumah tangga, saling mencintai karena Allah, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh baginda Nabi, dan yang belajar dimudahkan dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat. Para orang tua, para wali santri diberi oleh Allah kemudian dalam mencari rezeki yang halal penuh berkah. Dan semoga Allah memberikan kepada semua yang berjuang untuk para santri segala kebaikan, terangkat derajat mereka, baik untuk diri, keluarga, di dunia dan di akhirat. Allah mengirim untuk kita berjuang ahli surga yang tulus dan ikhlas, panjang umur semuanya, husnul khatimah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Iya, sama Allah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.